bukan di sini. Serta bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, baik yang masih gadis ataupun yang udah jadi janda. Saya tahu banyak janda di sini. Coba yang janda ngacung. Nenek-nenek jangan ngacung. Ya ngacung janda kembang. Nenek-nenek protes, saya juga janda kembang Pak Ustadz. Iya, kembangnya kembang Kamboja. Baik anak mudanya, remaja putra, remaja putri yang insya Allah kumpulnya kita di tempat ini, insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam sama-sama kita haturkan kepada kehaliban alam junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat-umatnya yang senantiasa bahagia dan setia mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Insya Allah kelak nanti kita akan berkumpul di dalam surga ya Allah. Amin ya Rabbal. Bu, ibu, kurang kompak. Ibu kalau saya tanya sekali jawabnya sekali. Kalau saya tanya 2 kali jawabnya 2 kali. Bu, 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 bu. Yang busuk ngajinya ya Bu. Jadi kalau ibu harus sering ditanya Pak. Beda sama bapak-bapak. Coba bapak-bapak, Pak, Pak. Ya. Saya dulu ceramah Bu. Saya ceramah di Bojonggede. Kebetulan saya ceramah yang kedua. Karena yang satu saya ada di Bogor. Saya berangkat karena emang itu acara penuh, mobil parkir penuh Pak. Saya lewat, ya sama panitia akhirnya lewat belakang. Ternyata di belakang itu ada kober, kuburan. Ada yang ngomong, makanya bapak-bapak kalau saya tanya cuman jawabnya, berarti kayak momen. Iya, jadi kalau ibu-ibu harus sering ditanya Pak. Jangankan di tempat yang nggak baik, di tempat yang baik juga kadang ibu-ibu kalau ngaji harus sering disapa. Emang itu temennya, tetangganya jarang ngaji. Tiba-tiba maulid dia datang, dia omongin, itu siapa sih kedua hijau? Tumben dia datang, nggak enak sama Pak RT. Ibu-ibu mah ada aja bahasan. Jadi kalau ibu-ibu ngaji harus sering ditanya, harus sering disapa. Beda sama bapak-bapak Bu. Kalau bapak-bapak kalau ngaji maulid kayak gini khusyuk, nunduk saking khusyuknya, merem tidur. Jadi kalau ngaji kayak gini harus sering disapa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ini kita alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini mengadakan peringatan maulid baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad. Ini adalah bagian cinta kita kepada Rasulullah. Orang kalau bicara tentang cinta-cintaan Pak, Bu, itu kalau anak muda lagi pacaran, lagi cinta-cintaan ngomong sama pacarnya, hati-hati. Manggilnya juga ayang beb. Pergi kondangan, anak muda. Itu anak muda kalau udah mau malam minggu, motornya dicuci, disetim. Bersih tuh motornya, bahkan joknya pakai bahan apa tuh namanya, parfum kit, biar ntar pas di tanjatan itu pacarnya ngerosot, serosot kan. Jadi kalau lagi cinta-cintaan ngomongnya sayang. Pergi kondangan ke tempat teman nikahan, endok nasinya dikit-dikit, nasinya sedikit, lauknya sedikit, biar indah dilihat dipandang oleh mata. Kalau orang Cilodong bilang cinta, love is beautiful. Orang sini ngerti itu. Cinta itu melahirkan keindahan. Makanya pengen indah dilihat dipandang oleh mata, oleh pacarnya, oleh kekasihnya. Dia harus dengan hati-hati. Tapi kalau udah nikah, punya anak 2, kondangan sama suaminya, istrinya kepaduk, lakinya ngomong apa? Mukanya ditegur, ngapa sih lu kepaduk? Emang mata lu kotok? Manusia kayak kita cintanya berubah Pak. Kemudian apa Bu?
Waktu kita masih pacaran, kita kalau sama pacar kita, kalau mau kentut ditahan. Tapi kalau udah nikah punya anak 3, kamar mandi pret, mau tidur pret, lagi masak emang keluarga kan. Cintanya berubah, tapi Rasulullah kepada umatnya kita yang gak berubah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suatu suri tauladan yang baik. Kita hidup berumah tangga, kalau rumah tangga kita pakai akhlak Rasulullah, insya Allah rumah tangganya jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal. Makanya itu Rasulullah ketika memanggil istrinya Siti Aisyah, wahai Humairah, wahai istriku yang kemerah-merahan, saya mau nanya, orang Cikumpa udah nikah punya cucu, ada nggak yang dirayu sama lakinya? Ada, Bu. Jadi kita itu kalau sudah berumah tangga, kita ikuti akhlak Rasulullah, insya Allah rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Tuh Pak, makanya Pak, kalau kita punya istri nih Pak, sering ajak tuh jalan-jalan ke pasar ya Bu. Ibu diajak jalan ke pasar, makanya ibu-ibu kalau sakit Bapak jangan dibawa ke dokter, bawa kemana? Ke toko emas. Senang gak Bu? Yang tadinya meriang dibisikin sama suaminya, Neng, yuk mau ikut gak? Kemana? Ke pasar. Ngapain Bang? Ke toko emas. Langsung ibunya langsung sehat. Makanya Rasulullah sangat sayang sama istrinya. Kalau rumah tangga kita seperti rumah tangga yang diajarkan Rasulullah, insya Allah kita punya anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal. Itu Bu. Makanya ibu, saya mau tanya, ibu mau gak Bu dapat pahala seperti nyium hajar aswad Bu? Mau Bu? Ada Pak Ustadz nanya, iya gimana caranya Pak Ustadz, saya umroh gak bisa, gak punya duit. Oh haji apalagi Pak Ustadz bahal, punya gak Pak Ustadz pahala yang bisa seperti pahala mencium hajar aswad? Ada. Saya bilang apa? Cium suami ibu, pahalanya seperti mencium hajarul aswad. Apalagi kalau suaminya yang hitam. Hajar aswad Bang, tadi kan Ustaz dia bilang Bang, gue nyium lu Bang, gue nyium hajar aswad. Pintar Bu, ibu berangkat ngaji kayak begini, Bang Lid lakinya nggak ikut, nggak berangkat karena ada acara lain. Ibu pulang, entar ibu nyium suami ibu, tiba-tiba ibu dikata apa suami ibu? Bini ibu udah gila pulang ngaji. Jadi memang luar biasa Rasulullah mengajarkan kepada kita. Ada Pak, ibu-ibu nanya sama saya, Pak Ustadz, saya pengen punya anak soleh Pak Ustadz, bisa nggak Pak Ustadz? Bisa, saya bilang. Ibu nikah sama Bang Soleh. Insya Allah, ibu lahir punya anak-anak soleh. Itu bocah udah gedean dikit, nyolongin jambu Pak RT mulu, ditegur sama Pak RT, hei bocah, kalau mau metik jambu ngomong dulu, jangan main metik aja. Anak siapa sih lu? Anak Soleh. Udah gedean dikit, remaja main gaple di pos sapam, diobelin sama RW. Ini bocah saban hari tiap malam gadang mulu main gaple di pos sapam. Anak siapa sih? Anak soleh. Tapi ternyata dalam Islam bukan itu Pak Bu. Orang kalau mau punya anak soleh, maka bapak ibunya harus menjadi soleh dan solehah, insya Allah. Jadi soleh itu sebuah proses. Kalau kita Pak Bu berhasil pulang maulid dari sini, dari Musholah Nurul Iman, ibu makin bertakwa, ibu makin sayang sama suami, suami makin sayang sama istri, tandanya maulid malam hari ini berhasil. Bapak sering datang ke musholah, salat berjamaah. Ini kan musholah enak banget, betul. Masya Allah di pinggir jalan Pak. Saya punya masjid Bu di dalam. Alhamdulillah, kalau sholat subuh penuh sampai keluar-luar. Karpetnya bukan orangnya, karpetnya sampai keluar-luar. Orang mah tetep.
Di sono ini mah di sono. Di sini mah. Insya Allah kalau di sini mah sholat subuh sampai keluar-luar ya Bu. Iya, orang pintunya masih dikunci, jadi sholatnya di luar gak di dalam. Jadi kalau kita ini mau berhasil maulid, musola ini maulid, nanti masjid lagi bikin maulid kita datang, bahkan di tempat lain kita datang, itu saban hari kita maulid. Kalau akhlak kita nggak rubah, percuma kita maulid. Kenapa sih harus ada tausiah seperti ini? Ini untuk mengingatkan kita bahwa kita hidup di alam dunia ini tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan, tidak aku jadikan jin manusia melainkan untuk beribadah kepada Aku, kata Allah. Alhamdulillah. Makanya kalau rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, ibu masak buat suami, itu pahalanya gede banget Bu. Ibu nyuci pakaian suami, setiap tetesannya air yang ibu keluarkan, yang ibu peras dari pakaian yang ibu cuci, mengampuni dosa ibu. Alhamdulillah. Makanya ada nyanyian tuh, ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Masak suami itu ibadah, nyuci pakaian juga ibadah, ngaji maulid dan juga ibadah, kumpul arisan juga ibadah, semua ibadah. Makanya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa. Satu-satu manusianya yang Allah jaga. Makanya kata Allah dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, ini enggak akan aku ciptakan bumi beserta isinya. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah. Ini kita kan ngadain maulid setiap tahun kayak gini karena syukur cinta kepada Rasul, betul Bu? Nabi cinta sama umatnya nggak pernah berubah Bu. Bahkan akhir hayatnya Rasul apa yang disebutkan? Bukan suaminya, bukan istrinya, bukan anaknya, tapi ummati, ummati, ummati. As-shalah, as-shalah, as-shalah. Umatku, umatku, umatku. As-shalah, dirikan sholat, dirikan sholat, dirikan sholat. Ini maulid kita berhasil malam ini kalau kita rajin sholat, makin cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal. Begitu Bapak Ibu. Di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin, ini kita ngaji nih ya Bu, Bu, kita ngaji nih Bu. Ini ngomong-ngomong kita ngaji sampai jam berapa? Jam 1. Wah, saya jam 1. Saya kesian. Ibu saya mau tanya, mau yang panjang apa mau yang pendek Bu? Ngeres lah. Ini kita ceramah ngaji mau yang panjang mau yang pendek. Pak, kita mau yang lebar apa mau yang kecil Pak? Panjang apa pendek nih? Ini sedang ngaji Ustaz ya. Nyampe mana tadi itu ngomong? Dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan bahwasanya manusia dibagi menjadi 4 golongan Bu. Manusia yang pertama Pak, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Manusia kategori yang pertama sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dia mulia di dunia, dia baik di dunia, dan juga dia baik di akhirat. Alhamdulillah. Kita hidup di dunia nggak melarat amat Bu. Ya, buat nyekolahin bocah duitnya cukup, alhamdulillah. Buat makan sehari-hari duitnya cukup, alhamdulillah. Buat beli rumah cukup, alhamdulillah. Buat beli mobil cukup, alhamdulillah. Buat kawin lagi cukup. Itu bahagia namanya Pak. Apalagi kita bisa umroh. Ini saya baru pulang umroh Bu, seminggu yang lalu 12 Rabiul Awal saya bawa jamaah 62 orang. Berangkat umroh bareng jamaah dari keluarga besar Wan Haji Umar sini di Serang. Saya berangkat kemarin 62 orang.
umroh. Itu Masya Allah Pak, ternyata di malam 12 Rabiul Awal semua orang yang cinta kepada Rasulullah pada bersolawat. Di malam 12 Rabiul Awal orang yang cinta kepada Rasulullah menyampaikan salamnya, ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habibullah. Makanya orang yang bahagia di dunia, dia bisa melangkahkan kakinya untuk bisa beribadah di Mekah dan di Madinah. Alhamdulillah. Makanya ibu jangan pernah bosan berdoa kepada Allah. Dulu ada cerita Pak, ibu-ibu pulang ngaji. Tiba-tiba ini si ibu karena emang pulang ngaji, nenek-nenek dah ya, udah tua renta. Dia jalan di pinggir kayak gini, dia mau nyebrang karena emang rumahnya seberang jalan. Tiba-tiba diserempet sama mobil. Karena ini mobil yang punya orang baik, orang soleh, dia turun. Masya Allah Bu Haji, maafin Bu Haji, saya nggak sengaja Bu Haji, rempet Bu Haji. Karena tadi ada mobil dari sana kenceng banget sehingga saya ngambil ke kiri. Nggak apa-apa deh. Yuk Bu Haji, saya ajak Bu Haji ke klinik buat berobat. Akhirnya diajak itu Pak. Nyampe sana Bu Haji karena emang belum pernah umroh sama haji, dia ngomong, maafin Tuan, saya belum pernah haji, jadi jangan panggil saya Bu Haji. Umroh pernah Bu? Belum, saya belum pernah umroh, jadi jangan panggil saya Bu Haji. Ya udah, nanti selesai pulang dari sini, besok bulan depan ibu berangkat umroh. Tuh alhamdulillah, gara-gara keserempet mobil. Ini kan di depan banyak banget mobil. Ya Pak. Ini di depannya mobil kenceng-kenceng banget. Ya siapa tahu kali aja pulang maulid gitu, kita keserempet. Umroh kagak, haji kagak. Yang ada kita masuk rumah sakit HGA ya Bu. Nauzubillah ini. Jadi haji umroh itu kan iuran dari Allah. Saya punya cerita Pak Bu, Masya Allah. Ada seorang nenek-nenek, dia bilang, Ustaz, ini saya kayak ngimpi Ustaz, saya bisa datang ke Mekah, ke Madinah. Ini Masya Allah Ustaz, bener ini saya datang ke Madinah, ini ziarah ke Nabi. Padahal mas saya ya Allah Ustaz, hidup pas-pasan. Makan juga kadang kalau lagi ada yang ada kita makan, kalau enggak saya puasa Pak Ustaz. Nah ibu ini ceritanya dapat dari mana? Kok ibu bisa berangkat umroh haji? Iya Pak Ustaz, alhamdulillah. Waktu itu ada gerak jalan santai, saya ikut Pak Ustaz. Ternyata itu gerak jalan santai, kupon doorpressnya umroh. Oh, alhamdulillah. Iya Bu. Jadi haji umroh itu memang luar biasa. Kenapa ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu? Biar kita makin cinta ke Rasulullah. Orang kalau cinta datang ke sono. Dulu engkong saya punya tanah 2000 meter dijual. Buat apa? Daftar haji berdua. Sekarang saya mau nanya, kita punya tanah 2000 meter. Tanah kita di pinggir jalan Sedi Alam. Kira-kira berangkat umroh berapa orang Bu? Bukan main. Masa Ustaz, anak cucu ke bawah Ustaz. Ini harga tanah berapa Pak? Ada 10 juta ada? Lebih? 20 juta ada 20 juta? 10 juta beda ya, 10 juta kali 2000 meter. Kira-kira duitnya berapa duit Bu? Itu kalau kita beliin kerupuk, itu CRT kebagian gak Bu? Oh bukan main Ustaz, Masya Allah, luar biasa. Ini saya harus gugahkan. Karena apa? Kalau kita cinta datang. Ustaz, saya gak punya duit Ustaz, baru-baru bikin umrah, berdoa kepada Allah. Sebab apa Bapak Ibu, ketika kita datang di sana ada namanya Raudhah min Riyadil Jannah, ada Raudhah namanya antara mimbar Nabi dengan rumahnya Nabi, disebut Raudhah. Guru saya bilang kalau kita udah menempatkan kaki kita ke Raudhah, itu tanah dari surga, itu taman-tamannya surga, insya Allah kita masuk ke alam surga. Amin ya Rabbal alamin. Itu. Jadi kalau kita cinta datangin. Ada Bu di tempat saya Pak, itu ibu-ibu saya bilang begitu, ibu kalau punya duit celeng, punya duit dikit celeng, celengin maksudnya, celengin, punya duit dikit celengin, punya duit dikit celengin. Alhamdulillah dia punya duit, karena ongkosnya belum cukup, ternyata ada orang baik nambahin. Alhamdulillah. Ini harus terbuka karena kita cinta kepada Rasulullah. Makanya kalau orang yang pertama kata Imam Ghazali, orang yang hidupnya di dunia bahagia dan di akhirat bahagia. Ya Allah Bapak Ibu, kita kan semua akan mati meninggal, betul?
betul? Pak Lurah mati, Pak Camat mati, Pak RT mati, kenceng banget gue Pak RW mati, Wali Kota mati, Gubernur mati, Presiden mati, Ustadz kenceng banget mati, kenceng banget, sentimen banget ramanya Ustadz. Semua kita akan mati, akan meninggal dunia. Ketika kita meninggal dunia Bapak Ibu, ya Allah, itu kita malam yang paling seram ketika kita pertama kali berada di bawah tanah. Ketika kita itu udah ditinggal sama keluarga kita, itu maka akan Allah balikan roh kita ke dalam kuburan kita. Makanya orang yang baik disambut sama Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli. Makanya kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ditambahin lagi wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal. Itu ketika kita sedang keliling tawaf antara rukun Yamani dengan Batu Hajarul Aswad, itu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ini kita Pak Bu minta berdoa kepada Allah agar dunia kita baik hasanah dan akhirat kita juga baik hasanah. Maka orang yang hidupnya hasanah, insya Allah akan bahagia di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Begitu Pak Bu. Jadi kita ngaji kayak begini dalam rangka biar kita jadi hasanah. Di sini ada nama Ibu Hasanah. Bukan Ibu Hasanah maksudnya. Kita hidup di alam dunia baik, di akhirat ketika kita nanti pulang ke rahmatullah akan disambut oleh para malaikat dan bidadari Allah, masuk kita raudhah min riyadil jannah. Biarin Pak Bu orang mau ngomong apa juga. Ngapain sih lu rajin banget maulid mulu? Ngalah berkat ya? Ada yang begitu ada. Biarin Pak Bu. Tapi kalau mati jangan ada yang doain kayak gitu. Ini kita maulidan dalam rangka kita minta sama Allah biar hidup kita di dunianya baik. Amin. Kita punya anak soleh-soleha. Amin. Kita punya ilmu manfaat. Amin. Kita punya uang, kita sedekahin, kita jariahin. Amin. Buat apa? Tabungan kita nanti ketika kita meninggal dunia akan dipanggil oleh Allah sebagai hambanya Allah yang beriman. Amin ya Rabbal. Itu yang pertama. Yang pertama, baik kita bahas sudah 10 menit. Ini masih 2 jam lagi. 2 jam lagi sanggup, Bo? Sanggup, Bo? Iya. Ya, pokoknya. Yang pertama tadi, kata Imam Ghazali, orang hidup di dunia bahagia dan hidup di akhirat juga bahagia. Nanti itu perjalanan kita Pak masih panjang. Setelah kita hidup di alam dunia, jadi nanti ada namanya alam barzakh. Sambil kita nunggu nanti kapan itu kiamat, trompet akan ditiup oleh malaikat. Itu kita berpuluh-puluh tahun bahkan berabad-abad di alam kubur. Kalau kita di alam kubur udah baik, kalau kita di alam kubur udah mendapatkan nikmat dari Allah, insya Allah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menanti. Amin ya Rabbal. Dan tapi sebaliknya, kalau kita di alam kubur udah disiksa sama para malaikatnya Allah, jangan harap nanti kita untuk masuk surga duluan. Mau masuk surga duluan, Bu? Mau, Bu? Kalau mau kita masuk surga duluan, banyak baca salawat kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
lagi kerja, lagi bisnis, lagi ngojek, biar banyak dapat duit pulang bawa ke rumah, banyakin sholawat. Sallallahu Muhammad sallallahu Jadi kunci salah satu kita mau hidup bahagia dunia akhirat, banyakin baca sholawat. Baca sholawat Pak, Bu. Masya Allah itu luar biasa sholawat. Makanya saya punya guru, saya punya kiai itu ngajarin saya. Saya lagi, kan saya punya pesantren Pak, Bu. Doain mudah-mudahan pesantren saya berkah. Jadi saya di sini punya pesantren. Pesantren saya itu Masya Allah, Alhamdulillah Pak Bu, waktu itu saya ngebangun cuma punya duit 10 juta 10 juta Pak, ya Allah, beli semen juga habis 10 juta, ke batako juga belum kebeli 10 juta besi juga belum kebeli. Guru saya bilang banyakin baca sholawat. Alhamdulillah sampai hari ini saya punya pesantren itu bangunannya 4 miliar. Alhamdulillah 4 miliar Pak Bu, saya nggak jual tanah, saya nggak apa. Alhamdulillah banyak orang yang nolongin. Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu di sini kalau banyak utang, ada punya utang Bu, saya doain yang punya utang biar pada lunas. Amin apa? Yang punya utang biar pada lunas. Yang lagi sulit biar pada gampang. Yang lagi sakit biar pada sehat. Maka perbanyak baca sholawat. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Marilah mari kita mengaji perintah Nabi. Kalau kita tidak mengaji, matinya jadi memati. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin ala Yasin ala Yasin. Udah. Alhamdulillah. Yang kedua kata Imam Ghazali, sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Kategori manusia yang kedua kata Imam Ghazali, dia hidup di alam dunianya bahagia, tapi akhiratnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Di dunia dia kelihatan kaya, di dunia dia kelihatan bahagia, dia nggak mikir dari mana itu jalannya. Yang penting dia bahagia di dunia. Tapi ingat, ada nanti balasan di akhirat. Dia apapun yang hari ini dia lakukan, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu. Makanya kita jangan silo Pak Bu. Orang punya mobil banyak banget, Masya Allah. Itu mobil sampai ada 5 di rumahnya merapat. Motor ada 20, rumahnya ada 10 tingkat. Jangan silo. Karena apa? Mungkin dia di dunia dikasih sama Allah, nanti belum tentu dia di akhirat dibahagiai oleh Allah Subhanahu. Saya mau nanya, banyak nggak yang begitu Pak Bu? Banyak. Maka kita jangan silau dengan orang yang kaya, orang yang hebat, orang yang punya pangkat jabatan tinggi. Jangan pernah kita iri dengan mereka. Biarkan saja. Siapa tahu apa yang dia hasilkan tidak baik. Punya uang yang dipakai buat haji dan umroh. Punya uang yang dipakai buat sedekah. Punya uang dipakai buat kemaksiatan. Nauzubillahi min. Dalam agama disebutnya istidraj. Ngaji kita biar paham nih Bu, ya. Biar clear nih kita. Ya Allah Bang, orang tetangga sebelah udah punya kulkas Bang. Punya kulkas. Kita mau kulkas satu dia belum punya Bang.
Ya Allah bang, ada tetangga kita bang udah punya mobil lagi Pak ya bang. Lu kerja apa goblok amat sih bang? Orang nyolong-nyolong bang di pabrik bang. Lagi disuruh nyolong sama yang bininya. Ada yang begitu ada. Istri yang begitu ada. Yang mana orangnya? Lakinya disuruh nyolong ya Allah bang. Mana dia udah beli motor lagi Pak ya bang. Lu nyolong apa bang? Udah pabrik menjual apaan ya bang? Ya Allah, alhamdulillah ini. Masya Allah bu, makanya jangan silau. Ya Allah bang, itu saja gelangnya udah banyak banget. Itu kalau selawatan tangannya selalu di atas. Ayo cepat, kerinci. Ada yang begitu ada. Ya Allah, jangan bu, jangan gitu mah, jangan ditiru. Ada ibu-ibu dari Solo. Itu bu saja pakai gelang banyak banget kerincing. Dia bilang, gelang udah biasa nih, lihat gigi saya dari emas. Rusak bu, orang lagi selawatan yang satu kerincing, yang satu gojokin giginya dari emas. Wow. Makanya kita jangan pernah silau dengan sesuatu urusan dunia. Tadi saya sampaikan bahwa kita nanti akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ketika itu udah diumumkan di masjid, di musola, maka kita sudah layaknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita ngaji kayak beginian, kita pengen wafat husnul khotimah, amin. Ini kan kita ngaji kayak gini, bikin maulid kayak gini kan banyak sedekahan, betul Pak. Yang punya beli aqua, yang kuat beli aqua, bawa aqua. Yang bawa kuat bawa makanan. Yang kuat buat berkat ibu ustaznya, siapin berkatnya. Di sini ada berkat, Bu. Ada, Bu. Iya, kadang-kadang begitu, Bu. Masya Allah. Kalau saya mah nggak pernah pusing urusan itu. Bini kadang-kadang nanyain. Dari mana, Bang? Oh, neng, habis ceramah di Musola Nurul Iman. Berkatnya mana, Bang? Berkatnya mana? Tuh, bini. Makanya kita ngaji kayak gini kan silaturahmi, betul, Bu. Insya Allah orang yang sering silaturahmi bawa berkah. Iya. Orang yang rajin silaturahmi udah pulang bawa berkah, ntar pulangnya dapat ampunan. Amplop. Emang di amplopin apa ini? Ampunan. Masya Allah. Iya. Udah dapat ampunan, kemudian dapat berkah, pulangnya dikasih doa. Masya Allah Bapak Ibu. Jadi yang kedua kata Imam Ghazali tadi itu, sa'idun di dunia wa saqiyun bil akhirah. Emang dia hidupnya di dunia bahagia, belum tentu dia di akhiratnya sengsara. Kata Imam Ghazali, manusia kategori yang kedua, orang yang hidupnya saqiyun di dunia wa sa'idun bil akhirah. Orang yang hidupnya di dunia biasa-biasa aja, hidupnya serba kesederhanaan, hidupnya biasa-biasa saja, sholatnya rajin, puasanya rajin, ngajinya rajin. Di dunia dia biasa aja, nggak bahagia seperti yang lain. Tapi insya Allah udah disiapin kapling di surganya Allah Subhanahu. Makanya biarin Pak Bu, kita hidup sederhana kayak begini. Ya Allah Ustaz, saya mah hidup Ustaz. Ketemu makan sama ayam udah seminggu sekali, udah alhamdulillah banget Ustaz. Dan goreng. Makanya kalau ada yang tahlilan itu anak saya suruh berangkatin semua. Ntar pulang pada bawa berkat tadi. Biarin gak apa-apa Bu, kita hidup sederhana di dunia ini biasa aja, gak apa-apa. Yang penting ngajinya rajin, amin. Maulidan diundang kita datang, amin. Punya duit dikit kita sumbang, gak apa-apa, amin. Dan juga insya Allah kita rajin sholat sama rajin ngaji, insya Allah kita masuk surga, amin ya robbal. Ya Allah Pak Bu, di surga itu Masya Allah banyak sekali yang luar biasa Allah siapkan. Bahkan nanti ada jabal, ada gunung yang masuk ke surga, yaitu Gunung Uhud yang sudah Allah siapkan nanti masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Makanya kata Rasulullah apa? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di telapak kaki ibu kita. Ketika ibu kita masih hidup di dalam dunia, baik-baik dengan ibu kita. Emak itu Masya Allah Pak, emak jasanya gede banget, banyak banget emak, betul. Makanya ibu-ibu mah luar biasa Bu, alhamdulillah ya Allah. Bapak-bapak mah
Itu makanannya masih utuh di depan duduknya. Ibu-ibu mah makanannya udah habis masuk tas. Dia bilang apa? Ini lumayan snack, ini lumayan pisang masuk tas buat di rumah, ntar buat padahal nyampe rumah dia lagi ngagaris. Anak itu pada tidur. Bener Pak Bu, emak saya itu aja Allah kalau ngaji nggak pernah tinggalan tas, nggak pernah ketinggalan selampe. Orang sini ngerti selampe. Itu kalau kondangan ya Allah, ada cucu-cucu dibungkus, ada kue talam dibungkus, ada pisang-pisang dibungkus. Lupa, pisangnya udah 2 hari nggak dimakan, busuk di dalam tas ternyata diri. Masya Allah, emak tuh Pak luar biasa mikirin buat anak. Mama juga Masya Allah, ya Allah, kita mau makan juga ya Allah. Sama emak biarin gua mau makan pakai nasi sama garam doang, sama ikan nasi juga udah alhamdulillah. Yang penting malu pada bocah, pada makan, pada enak alhamdulillah. Makanya mama papa kudu bakti kita betul. Makanya ibu kaulah mulia derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi anaknya 11 orang dulu ngandung lagi tuh dan membesarkan Masya Allah putra putrimu ibu alhamdulillah. Makanya beda Bu, orang tua kalau meninggal yang mati laki duluan, kira-kira anak 5 sama ibunya urus nggak Bu? Urus lah, itu ayam bapak nggak tahu di mana. Ya Bu, lah itu ayam katanya, betul kagak? Nggak, iya. Anak 5 yang mati ibu, kira-kira sama bapaknya urus nggak tuh? Kawin lagi Bu. Makanya ibu ini yang sekarang punya emas, yang punya gelang, jualin pergi umroh. Sebab apa? Lah kejadian di tempat saya. Itu Masya Allah, ustazah sayang banget namanya gelangnya namanya. Nggak tahu dia meninggal duluan. Ternyata apa? Pas dibuka lemari sama suaminya ada emas banyak banget. Dijual sama suaminya, alasan buat dijual. Ya, ternyata itu suaminya besok buat kawin lagi. Ikhlas nggak Bu? Enggak. Kita boleh nyicil dikit ya Bu. Punya emas, punya duit dikit, ke toko emas beli 1 gram 2 gram, kita kumpulin tuh emas kita. Kita mati duluan ibu-ibu. Masih dipakai sama lakinya buat kawin lagi. Rela nggak Bu? Udah gitu begini Bu. Ternyata dipakai buat kawin lagi masih ada sisa 100 juta. Didaftar umroh sama bini mudanya. Ikhlas kagak Bu? Kagak, besok emas jualin ke toko emas. Daftar umroh saya ya Bu. Nah benar, daripada dipakai buat kawin lagi lakinya. Bapak-bapak juga sama Pak. Bapak punya tanah, bapak punya banyak tuh barang berharga, banyak hartanya. Besok bapak meninggal, ternyata nangisnya si ibu cuma 3 bulan. Pas besok udah ada lagi tuh udah kaya duren, udah keren. Kira-kira ibu mau nggak Bu? Mau? Enggak bohong. Enggak. Makanya Pak, kalau harta kita pakai buat di jalan Allah, insya Allah berkah. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah. Makanya kita nih Pak Bu, hidup di alam dunia ini harus sering-sering banyak baca sholawat kepada baginda Nabi. Kalau kita mau bahagia, biarin kita hidup di alam dunia biasa aja. Pengen nanti kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Yang keempat kata Imam Ghazali, orang yang syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Kategori manusia yang keempat kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang hidupnya di dunianya sengsara, sedikit pun dia nggak bahagia. Udah sengsara, nggak mau sembahyang, nggak mau taat sama Allah, nggak mau bertakwa. Di dunia dia sengsara, nanti di akhirat dia masuk neraka. Na'udzubillahi min. Bu, ibu, kita nih sama suami udah ada di dalam surga. Ya Allah Bang, alhamdulillah Bang, kita masuk surga berdua ya Bang. Di dunia kita berdua Bang, sekarang kita juga di akhirat masuk ke surga berdua Bang sama Abang, alhamdulillah. Gue tahu anaknya lagi di neraka. Ini si Mahmud lagi di neraka, si Mahmud. Ada Mahmud di sini? Bukan Mahmud ini, yang sono.
Ditanya sama malaikat, kenapa lo masuk ke neraka? Emak bapak lo enak lo dalam surga. Ya malaikat, dulu waktu di dunia saya disuruh ngaji kagak, disuruh sembahyang kagak sama emak saya sama bapak saya. Emak saya sibuk Ustaz main handphone. Ya Allah malaikat, bentar-bentar paket datang paket. Paket datang paket. Ya Allah bentar-bentar, emak saya itu ya Allah malaikat ngajak sama teman-temannya makan bakso bareng di pinggir Setu Kemang. Udah gitu saya opi lagi malaikat katanya. Ibu-ibu yang beli paket nggak ngomong sama suaminya, ntar matinya dipaketin lewat JNE. Ngomong bu, mau belanja ngomong sama suami. Itu mah anaknya lagi ngikuti aja. Terus bapak kamu gimana? Ya Allah pak, ya malaikat, boro-boro bapak saya ngingetin saya sholat, boro-boro bapak saya ngajak saya ngaji, bapak saya juga lupa dengan urusannya masing-masing. Jadi saya kagak diperhatiin sama orang tua saya. Akhirnya kita udah di dalam neraka, udah dalam surga, ditarik lagi ke dalam neraka. Na'udzubillah amin. Tapi sebaliknya Pak, kalau anak kita, anak soleh dan solehah, dia ada di dalam surga, dicari itu ma bapaknya malaikat, mana ibu saya, mana umi saya, mana abi saya malaikat. Ini di surga kok nggak ada, saya sendirian. No, ibu kamu sama bapak kamu ada di neraka karena di dunianya malas, nggak mau sholat, nggak mau taat kepada Allah. Ternyata dia nangis, itu si anak soleh minta anak ibu bapaknya masuk ke dalam surga, diizinin sama malaikat dan Allah meridhoi. Alhamdulillah. Makanya didik anak luar biasa bu. Ini kan sekarang zaman masya Allah handphone, betul? Anak nangis dikit, itu bocah umur baru 3 tahun, emaknya nyari kalau udah gedean dikit itu anak masuk sekolah SD, dia ngomong mah, ono teman aku udah punya handphone, aku belum punya handphone mah. Akhirnya apa? Karena nggak tega sama anak dibeliin handphone. Ntar udah gedean dikit, ya Allah bapak ibu, anak mintanya banyak banget. Ntar dia minta motor, ntar dia minta mobil. Karena apa? Karena nggak dididik sama agama. Ini ada pengajian di sini Pak. Ada pengajian di sini. Ini ada pengajian di sini. Ramein. Kadang-kadang kita miris Pak, ya Allah. Orang tua buat nyekolahin anaknya di tempat favorit, udah disekolahin mahal, udah gitu pakai les lagi. Les komputer, les bahasa Inggris, berani bayar juta-jutaan. Pas bayar sama guru gaji 50.000 sebulan, enggak 6 bulan. Ada di sini yang begitu ada. Masya Allah. Bukan di sini doang, sama juga. Giliran disuruh bimbel ini anak bayar 500.000 sebulan, sanggup emaknya, bapaknya sanggup, les bahasa Inggris, les komputer sanggup 1 juta sebulan. Giliran ngaji 50.000, lupa nunggak udah begitu. Kan bingung ustaznya, ya Allah ini ya Allah. 50.000 mau ditagih malu, nggak ditagih udah nunggak 6 bulan. Masya Allah. Itu Pak Bu, anak nanti yang soleh-solehah akan nolongin kita ke dalam surga. Amin. Amin. Makanya kata Rasulullah, ketika manusia mati, idza matabnu Adam inqata amalu. Apabila anak Adam meninggal dunia, wafat meninggal dunia, maka putus semua amalnya kecuali 3 perkara. Waladun soleh yad'ulah, amal jariah yang selalu mengalir, ilmu yang bermanfaat. Ini kan anak-anak kita biar jelek-jelek begini, kita kan nolong kita di surga ya Bu. Ini jelek sama ganteng Bu. Ini jelek sama ganteng ini. Ini kan anak-anak kita yang kayak begini, kita nolongin kita di surga. Amin. Iya, makanya sama anak mah jangan galak gal. Ya, aku belain dulu Pak ini mah. Begitu Pak Bu. Makanya tuh anak kita kalau mau emang jadi anak soleh, titip pesantren, sekolahin di madrasah, titip ke TPA, titip ke pengajian. Karena mereka inilah yang akan nanti menolong kita. Jangan sampai mereka, karena dari awal pendasi kita tidak dididik dengan agama, akhirnya sudah besar, kelutar, urak-urakan, minum-minuman di jalan. Dia punya uang lupa dengan sedekah. Datang Ramadan gak mau puasa, datang sholat, panggilan sholat dia gak hadir. Karena dari awal sudah tidak dididik dengan agama, sehingga dia hidupnya di dunia sengsara,
nanti dia di akhirat juga sengsara. Naudzubillahi min. Kan kita mau pengennya begini ya Bu. Ini anak bocah pada dibilanginya pada ngerti. Makanya orang tua kita dulu itu Masya Allah doain, kita bagi duit 20.000, emak kita 50.000. Dia bilangnya apa? Ya lu punya duit emang Neng? Punya Bu, alhamdulillah mak, punya mak. Ini saya bagi emak 50.000. Ya udah gua doain lu biar bisa ngurusin anak. Tuh, alhamdulillah. Orang tua dulu mau berkah. Makanya jangan sampai kita punya keturunan di dunianya sengsara. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kalau kita mau bahagia dunia akhirat, maka kita kudu taat sama Allah. Kalau kita taat sama Allah, Allah akan sayang sama kita. Kemudian apa? Allah akan memberikan jalan keluar ketika kita punya masalah urusan, dan Allah mendatangkan kepada rizki kepada kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Alhamdulillah. Jadi insya Allah kalau kita anaknya rajin ngaji, emaknya rajin ngaji, bapaknya juga rajin ngaji, datang maulid kayak gini diundang hadir, insya Allah kita kumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapaknya gak mau ngaji, emaknya gak mau ngaji, anaknya gak mau ngaji, nanti masuk neraka 1 metro mini berjamaah. Supir bapaknya, kenek emaknya, penumpang anaknya. Ditanya sama malaikat, mau kemana Bu? Neraka bareng. Nauzubillahimin. Makanya peringatan Maulid ini mendatangkan kita semakin cinta kepada Rasulullah. Amin. Saya doain mudah-mudahan Maulid kita di musola ini berhasil. Mudah-mudahan selepas Maulid ini kita makin cinta sama Rasulullah. Mudah-mudahan ketakwaan kita semakin bertambah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid ini yang lagi sakit biar pada sehat, yang punya utang biar pada lunas, yang punya urusan biar pada selesai, yang lagi kerja usaha bisnis biar pada berhasil. Kita doakan mudah-mudahan berkah Maulid ini, kita doakan para panitianya semakin diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan nih, Depok lagi bentar lagi mau ada pemilu kada. Kita berdoa kepada Allah agar Allah kirim pemimpin yang amanah. Mudah-mudahan pemimpin yang selalu cinta kepada kita semua. Mudah-mudahan Depok ke depan lebih maju dan butuh perubahan. Amin ya rabbal alamin. Wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bu, Ibu, saya mau nanya sama Ibu nih biar dapat oleh-oleh nih. Terakhir ya. Ibu kalau mau punya anak soleh jangan lupa Bu, Ibu habis sholat maghrib baca surat Al-Fatihah 40 kali balik. Kalau bisa air di depan Ibu sebelum baca siapin air di gelas. Itu ntar selesai kita baca Fatihah 40 kali, minumin ke anak kita. Terakhir baca Rabbi habli minas sholihin. Ini doa Nabi Ibrahim yang dipinta kepada Allah agar minta keturunannya soleh dan solihah. Baca Fatihah 41, terutama anak yang lagi pesantren. Ini mah yang baca emaknya bukan bapaknya ya, yang baca emaknya. Ini biar oleh-oleh. Ini anak kita romanya dibilangin badung banget, Masya Allah Ustaz. Bagaimana caranya? Bacain tiap habis maghrib 40 Fatihah. Apa terakhir baca doa Rabbi habli minas sholihin. Baca doa Rabbi habli minas sholihin berapa Ustaz? 11 kali ya. Baca 11 kali, insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ini aja yang dapat saya sampaikan para kiai, para asatidz. Mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi kembali. Amin ya rabbal